Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas 3 moving average untuk trading harian. Kita akan bahas dan kita akan jelaskan strategi trading ini kombinasinya dengan trendline. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai setting moving average untuk trading harian ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap tutorial cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai moving average untuk trading harian. Ada 3 moving average yang akan kita gunakan, kita langsung setting saja. Oke, ini kita telah buka pair mata uang Euro USD di aplikasi MetaTrader 5 XM. Klik bagian menu insert, arahkan kursor di bagian indikator, kemudian kita pilih di bagian trend, kita pilih moving average. Periode moving average pertama yang kita gunakan yaitu 9. MA metodenya kita pilih yang eksponensial, apply to close, shift-nya 0, warnanya kita gunakan warna merah, klik OK. Pertama kita gunakan EMA 9, kemudian MA yang kedua, kita akan gunakan moving average 21, periodenya 21, shift 0, MA metodenya masih sama, eksponensial, apply to close. Warnanya silakan dibedakan dengan warna MA yang pertama. Untuk EMA 21 kita gunakan warna hijau, klik OK. Nah, MA yang ketiga yang kita gunakan EMA 150. Periodenya kita rubah ke 150. Settingannya masih sama, eksponensial, apply to close, shift-nya 0. Warnanya di sini kita bedakan dengan 2 warna MA sebelumnya. Kita gunakan warna biru untuk yang eksponensial moving average 150, klik OK. Nah, cara pembacaan indikator moving average ini ada 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk yang EMA 150 ini kita jadikan sebagai tren besar. Sedangkan persilangan antara EMA 9 dan EMA 21 ini merupakan tren kecilnya. Jadi semisal seperti ini kan 2 MA, EMA 9 dan EMA 21 berada di bawah eksponensial moving average 150. Ini menandakan trennya sedang turun ataupun downtrend. Tren besarnya turun. Nah, untuk melihat tren kecilnya, teman-teman, jika EMA 9 ini berada di bawah EMA 21 seperti ini menandakan bahwa tren kecilnya sedang berada dalam kondisi yang turun. Downtrend apabila EMA 9 di bawah EMA 21. Dan untuk kondisi yang uptrend seperti ini, apabila garis yang berwarna merah ini EMA 9 berada di atas daripada EMA 21, ini menandakan tren kecilnya sedang berada dalam kondisi yang naik. Uptrend apabila EMA 9 di atas EMA 21. Jelas ya teman-teman? Jadi untuk yang exponential moving average 150 ini kita gunakan sebagai acuan tren besar pergerakan harganya mau kemana, mau naik ataupun mau turun. Sedangkan untuk melihat tren kecilnya,
teman-teman lihat terjadinya cross antara exponential moving average 9 dengan EMA 21. Ini model pembacaannya. Kita hapus terlebih dahulu objeknya. Nah, adapun strategi open posisinya, teman-teman silakan lihat terlebih dahulu EMA 9 dan EMA 21, garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna hijau ini berada di atas EMA 150 ataupun berada di bawah EMA 150. Nah, ini kan kalau kita lihat pergerakan harganya, dua garis MA ini di kursor yang kami tunjukkan ini berada di bawah EMA 150. Maka ini menandakan trennya sedang turun. Tren besarnya downtrend. Nah, untuk open posisinya, kita tunggu terjadinya koreksi. Kita lihat contohnya seperti ini. Tunggu terlebih dahulu sampai dengan EMA 9 memotong dari bawah ke atas EMA 21. Ini menandakan bahwa tren kecilnya sedang naik. Akan terjadi koreksi kenaikan terlebih dahulu terhadap pair mata uang Euro USD ini. Sedangkan untuk tren besarnya masih turun. Setelah itu teman-teman silakan tarik trend line. Di pertemuan yang telah lalu kita telah bahas bahwa pada saat kondisi tren sedang naik itu kita tarik dari lembah ke lembah ataupun dari low ke low. Ini low yang pertama, ini low candlestick yang kedua. Kemudian setelah itu teman-teman silakan tunggu terjadinya breakout pada trend line yang ini. Nah, ini candlestick bearish yang ditutup di bawah trend line yang telah kita buat ini, teman-teman bisa lakukan open posisi sell. Jadi lihat tren besarnya terlebih dahulu. Ini kan tren besarnya sedang dalam kondisi yang turun, downtrend. Lihat terjadinya persilangan dari arah bawah ke atas. Garis yang berwarna merah ini menyilang garis yang berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa sedang terjadi koreksi. Harga akan naik terlebih dahulu. Nah, saat harga naik inilah kita ambil peluang open posisi sell. Jelas ya teman-teman? Kita ambil contoh lagi yang ini. Ini kan tren besarnya masih turun, downtrend. EMA 9 dan EMA 21 masih berada di bawah EMA 150. Nah, di sini tren kecilnya sedang naik. Terjadi cross antara MA yang berwarna merah ini menyilang dari bawah ke atas MA yang berwarna hijau. Nah, ini menandakan akan terjadi koreksi kenaikan terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan peluang seperti ini, tinggal tarik trend line dari low ke low. Ini kan low ataupun lembah, ini yang kedua. Tinggal buat garis saja seperti ini. Nah, tunggu pergerakan harga selanjutnya yang ditutup di bawah trend line. Ini candlestick bearish yang ditutup di bawah garis trend line. Teman-teman bisa lakukan open posisi sell. Untuk stop loss-nya gunakan resiko yang paling minimal saja di atas ini. Oke. Jelas ya teman-teman semua. Jadi lihat terlebih dahulu kalau trennya turun. Oke. Kalau trennya sedang turun seperti ini, tunggu terjadinya persilangan ataupun cross EMA 9 itu memotong dari bawah ke atas EMA 21 yang menunjukkan bahwa ini tren kecilnya akan terjadi kenaikan terlebih dahulu. Nah, saat harga mengalami kenaikan ini, teman-teman silakan open posisi sell. Nah, pada saat kondisi tren sedang naik juga sama. Ini kita lihat pada saat tren besarnya sedang naik ataupun uptrend yang ini. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat EMA 9, EMA 21 ini berada di atas EMA 150. Ini menandakan bahwa tren besarnya sedang naik. Oke. Nah, setelah itu teman-teman silakan cari terjadinya cross seperti ini. Garis yang berwarna merah memotong dari arah atas ke bawah EMA yang berwarna hijau ataupun EMA 21. Nah, ini menandakan bahwa harga akan terkoreksi turun terlebih dahulu. Oke. Kemudian teman-teman silakan buat sebuah trend line. Pada saat kondisi tren sedang turun, kita sudah belajar cara menarik trend line-nya dari high ke high, dari puncak ke puncak. Tren kecilnya sedang turun ataupun downtrend.
Tunggu terjadinya breakout pada trendline yang telah kita buat. Nah, ini candlestick bullish yang ditutup di atas trendline. Teman-teman bisa lakukan open posisi buy saat candlestick bullish ini close. Stop loss-nya silakan letakkan di support yang terdekat. Kita ambil resiko yang paling minimal saja. Jelas ya teman-teman semua. Jadi pada saat tren sedang naik, kita tunggu terjadinya koreksi penurunan terlebih dahulu yang ditandai dengan EMA 9 memotong dari arah atas ke bawah EMA 21. Sedangkan pada saat tren sedang turun, silakan lihat adanya cross seperti ini. EMA yang berwarna merah memotong ke atas garis moving average yang berwarna hijau. Ini menandakan harga akan terkoreksi naik terlebih dahulu, tarik sebuah trendline dari low ke low untuk kondisi yang downtrend. Kemudian silakan tunggu terjadinya breakout pada trendline yang telah kita buat. Cross-nya di sini, breakout-nya di sini. Kita entry sell. Stop loss-nya silakan letakkan di resisten terdekat di atas sini. Kemudian per mata uang Euro USD ini drop. Ini juga sama, ini kan tren besarnya turun. Kalau kita lihat EMA 150, sedangkan tren kecilnya di sini akan terjadi kenaikan terlebih dahulu. Garis yang berwarna merah memotong dari bawah ke atas garis moving average yang berwarna hijau. Tarik sebuah trendline dari low ke low, dari lembah ke lembah. Ini lembah satu, ini lembah yang kedua. Tunggu terjadinya breakout. Breakout-nya di sini kita entry sell. Stop loss-nya di atas sini. Semoga pembahasan mengenai moving average untuk trading harian ini bermanfaat. Yang perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, karena analisis teknikal itu fungsinya untuk menentukan kapan seharusnya kita melakukan open posisi buy ataupun sell, maka silakan kombinasikan dengan fundamental. Jika kondisi fundamentalnya sedang mengalami kenaikan ataupun tren besarnya mau naik secara fundamental, maka teman-teman silakan cari peluang untuk melakukan entry buy saja. Sedangkan apabila secara fundamental trennya sedang turun, maka silakan teman-teman cari setup moving average yang menunjukkan peluang perdagangan ataupun entry sell. Pembahasan mengenai indikator trading yang lainnya, teman-teman bisa pelajari di bagian menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist indikator forex paling akurat. Teman-teman bisa belajar menggunakan indikator trading lengkap di playlist tersebut. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.